pembelajaran ya Pak ya. Sudah masuk kelas dan sebelumnya nah, tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Nanti yang akan disampaikan. Tujuan pembelajaran untuk pelajaran pertemuan kedua itu materinya berkaitan dengan kasih sayang kepada sesama. Itu di siswa nanti diharapkan bisa menunjukkan sikap kasih sayang yang sesuai dengan kepada sesama. Area pengembangan yang sudah dicapai oleh Pak Arif nanti itu yang harapannya apa area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran nanti Setelah pembelajaran nanti bisa dipahami oleh siswa, area pengembangannya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kerukunan antar sesama. Terus yang pertanyaan itu ya Pak, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti. Strateginya ya ini adalah awal pembelajaran kelas 2. Strateginya adalah biasa seperti halnya yang lain itu adalah metode utama. Terus kita sisihkan dengan sedikit ya apa namanya itu media, antara lain bisa video ataupun PowerPoint yang di dalamnya ada video yang menerangkan tentang pembelajaran. Terima kasih Pak Arif yang sudah mempersiapkan apa nanti pembelajaran di kelas. Kita observasinya saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Masih dalam keadaan sehat ya? Untuk mengawali kegiatan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya siapa hari ini? Silakan Mas dipimpin. Untuk pelajaran hari ini kita masuk ke bab 3 yaitu tentang ayo berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji. Tujuan yang pertama nanti adalah siswa bisa meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sikap menyayangi manusia, empati, bertutur kata, lembut dan jujur sebagai cerminan dari iman. Cerminan dari ya. Mengulas sedikit, iman itu artinya apa? Iman artinya percaya atau yakin. Percaya atau yakin berarti nanti bisa diterapkan dalam kehidupan bahwa meyakini dengan sungguh-sungguh sikap menyayangi manusia. Menyayangi tidak hanya dengan manusia saja ya, sikap saling menyayangi bisa dengan hewan, bisa dengan tumbuhan. Tapi untuk lebih lanjut kita buka bukunya dulu, maka bukunya belum dibuka dari tadi. Yang bawah dibuka, yang kita ya. Jadi dibaca coba. Kasih sayang berarti saling menyayangi. Menyayangi dan mengasihi kepada sesama. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa sesama itu tidak hanya dengan manusia, tapi bisa dengan hewan, bisa dengan tumbuhan. Karena sama-sama makhluk hidup ciptaan, ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya apa, Mas? Rahmatan lil alamin itu artinya rahmat bagi seluruh
alam, rahmat bagi seluruh alam. Nah, berarti yang menduduki alam semesta itu juga tidak hanya dengan manusia. Kita harus bisa menyayangi hewan dengan cara dirawat, diberi makan ya. Terus dengan tumbuhan, cara menjaga tumbuhan, merawat tumbuhan. Nah, kita punya tumbuhan, tanaman di sekitar itu dan supaya tidak cepat mati. Contoh kasih sayang kepada orang tua. Orang tua kalau menurut kita di sekolah itu ada bapak, ibu, guru. Kalau di rumah ada ayah dan ibu, itu orang tua. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang tua yang di rumah. Kita setiap hari berangkat sekolah itu menunjukkan kasih sayang kepada orang tua dengan cara berjabat harus mangkat berjabat. Biasanya kita kalau mau berangkat sekolah itu berjabat tangan ya. Biasanya kalau mau berangkat sekolah itu berjabat tangan, itu menunjukkan sikap kasih sayang, karena di situ berjabat tangan dengan orang tua, satu bisa mendapatkan ridho dari orang tua. Mana wis kulit itu wong tua, ngapa-ngapa jarane kepen. Untuk melakukan segala sesuatu itu dipermudah oleh Allah jika sudah mendapatkan ridho dari orang tua. Terus kasih sayang yang selanjutnya adalah kepada siapa? Si Mbah. Kasih sayang kepada teman. Teman kita di sekolah itu bermacam-macam. Ada yang kadang-kadang lupa, ada yang kadang-kadang sedih ya. Itu di sekolah. Misalkan teman yang lupa tidak membawa alat tulis, itu sebagai manusia wujud kasih sayangnya adalah meminjamkan ya. Terus kalau melihat teman kita sedih, wujud kasih sayangnya adalah menghibur ya, diperjelas, ditanyakan kenapa kamu kok sedih, ada apa ya. Mungkin dia sedang sakit atau bagaimana gitu kita. Terus kepada tetangga ini adalah lingkupnya sudah lingkungan. Kita di rumah tidak mungkin hidup sendiri, pasti bersosial dengan masyarakat. Nah, yang namanya sosial itu bertetangga itu juga harus menunjukkan sikap kasih sayang dengan cara apa? Saling membantu, meringankan beban. Misalkan tetangga sedang kesusahan, ada yang sedang sakit, kita bantu dengan cara satu dijenguk ya, terus didoakan. Itu yang penting ya. Yang lainnya bisa membawa sesuatu yang bisa berguna untuk orang yang sedang sakit ya. Itu jika kita ada, tapi jika tidak ada ya jangan dipaksakan, karena tujuan kita adalah mendoakan supaya cepat sembuh. Itu kasih sayang kepada sesama. Terus yang lain, dirumpes. Nah, contoh kasih sayang ini yang pertama gambarnya apa? Tadi dijelaskan di awal. Berjabat tangan dengan kedua orang tua. Segera Mas minum ya. Padahal tidak ada perintah untuk berjabat tangan dengan orang tua. Ini sudah dilakukan setiap pagi ya, halo. Ya,
sudah dilakukan setiap pagi untuk mencari ridho orang tua dalam menuntut ilmu. Ada kursan ngedok yang disalimi, tapi juga doa dari orang tua. Itu tentang contoh kasih sayang kepada orang tua. Ini kasih sayang kepada sesama. Tadi di awal dijelaskan bahwa ada yang sedang sakit kita jenguk. Ini teman kalian sedang sakit, namanya Bima, yang menjenguk itu namanya kita ya, teman yang sedang sakit kita jenguk dengan cara menghibur, digawe seneng ya. Jangan malah ditakut-takuti, wah dia tambah panik pikirannya ya. Dihibur dengan cara yang menyenangkan. Itu contoh kasih sayang kepada sesama. Ini ada sedikit tugas yang nanti bisa dikerjakan secara bersama. Tugasnya adalah membuat cerita pendek yang berkaitan dengan kasih sayang. Yang menulis satu saja ya. Ini karena terlalu banyak, dua anak. Ini tiga ke sini, tiga ke sini. Sudah mendapatkan semua kan? Bisa dipahami ini yang di depan. Nama kelompok itu ditulis kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Terus ketuanya milih salah satu dari tiap-tiap kelompok. Terus anggotanya berarti 2, sisanya anggota. Ya. Silakan kalian berdiskusi tentang cerita pengalaman kalian yang berkaitan dengan kasih sayang kepada sesama. Bercerita pengalaman tentang kasih sayang terhadap sesama. Mat, ikut bercerita, Mat. Ada orang sakit. Sudah semua? Sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan. Ini. Awas kabel, awas. Yang mengumpulkan satu saja, yang lain kenapa maju? Halo, lewat sini, Mbak. Kabel. Mas. Duduk. Ya. Yang belum berapa anak? Sudah semua berarti ya? Ayo. Ayo, Mas. Ya, ini tugas yang tadi dikerjakan itu adalah tentang pengalaman cerita yang ya.
Loh, dari yang dijelaskan di atas tadi bahwa kasih sayang itu harus diterapkan sejak dini. Sejak dini itu sejak kapan? Sejak dini itu sejak kapan? Harum. Sejak dini itu sejak dini itu sejak kecil ya. Terus kasih sayang bisa menjalin kerukunan. Ini tulisannya kurang. Terus yang terakhir adalah kasih sayang itu dicintai oleh Allah ya Mas. Berapa? Ya. Kasih sayang itu dicintai oleh apa? Coba sebutkan kasih sayang kepada hewan. Contoh kasih sayang kepada hewan. Keja, contoh kasih sayang kepada hewan. Memberi makan. Ya. Amar, contoh kasih sayang kepada tumbuhan. Amar. Menyiram, merawat ya. Adit, contoh kasih sayang kepada manusia. Dari kelompoknya Adit ikut menjawab. Ya, menjenguk orang sakit itu kasih sayang kepada manusia. Sudah bisa dipahami ya? Ya, berarti kita selesai. Ya. Terima kasih. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dini Rahayu selaku fasilitator CGB Angkatan 11. Yang saya hormati Ibu Presti Sulandari selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching seperti visi akademik bersama rekan saya yaitu Pak Arif Prihantoro. Pada rangkaian kegiatan pasca observasi, jika kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi, maka pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut kegiatan coaching saya. Selamat siang Pak Arif. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah kabarnya. Ya, Pak Arif sedang sibuk apa tidak deh? Sementara bisa gimana dari yang baru. Ya, jika tidak, saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Baik Pak Arif, di sini kita akan melakukan percakapan sederhana ya Pak ya tentang rapat pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Kemarin saya telah mengobservasi praktik pembelajaran Bapak nih di kelas 2. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak ya. Nah, dari percakapan kita kali ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan ini maksudnya Untuk percakapan ini yang bisa kita harapkan itu adalah tentang seri pembelajaran ini. oh ya, tentang serinya tentang apa ya Pak ya? Antara lain adalah kelebihan ataupun kekurangan yang saya rasakan di dalam ruang kelas 2 ini. Oh ya,
nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Pak? Perasaan yang saya lakukan ketika kemarin mengajar di kelas 2 itu sangat menyenangkan, karena dari pengalaman yang dilihat para peserta didik itu memang dari siswanya itu kebanyakan sifat aktif, tapi dari keaktifan mereka itu malah menunjukkan sifat sosial yang sangat baik. Jadi baiklah Pak, jadi anak-anak tuh aktif ya Pak ya, tapi dari aktifnya itu menunjukkan sikap yang terpuji ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya Pak, apa rencana pembelajaran yang kemarin Pak Aris sudah sampaikan pada saat kegiatan praobservasi sudah terlaksana Pak? Untuk rencana sebagian sudah terlaksana. Ya, baik Pak. Jadi sebagian sudah ya, sudah terlaksana. Ya, berikutnya terkait dengan tujuan pembelajaran yang tentang modul ajar ya Pak ya. Apakah tujuan pembelajarannya juga sudah terwujud Pak? Untuk tujuan pembelajaran dari materi yang saya sampaikan kemarin itu sudah terwujud tapi belum semua, karena dalam penerapan kehidupan untuk materi di kelas 2 ini itu berperilaku terpuji, itu memang kadang-kadang manusia kan hidupnya di lingkungan berbeda-beda. Untuk terlaksananya di lingkungan mereka itu dari saya sendiri atau dari seorang pendidik itu tidak melihat mereka secara langsung. Kemudian terlaksana atau tidak terlaksananya itu belum sepenuhnya. Nah, ya, karena itu ya Pak ya, karena itu tentang perilaku ya Pak ya, sedangkan masih anak-anak terkadang juga akan mengingat perilaku baik, tapi terkadang bisa melakukan perilaku yang kurang baik dari ya. Nah kemudian mari kita identifikasi ya Pak ya, terkait pembelajaran kemarin. Menurut Pak Arif, apa yang menjadi keunggulan atau kekuatan yang saat pembelajaran Bapak kemarin? Dan menjadi keunggulan apa? Yang menjadi keunggulan dari pembelajaran kemarin itu karena memang saya menggunakan mengajar menggunakan satu dengan metode drama, yang kedua dengan metode audio visual yaitu berupa media video singkat. Dari yang disampaikan oleh saya kemarin dengan metode drama, memang anak-anak kadang ada yang mendengarkan secara langsung, ada yang kadang mendengarkan sambil bermain. Itu mereka namanya juga anak-anak. Nah dari yang di audio visual itu mereka malah lebih fokus untuk melihat dan memahami isi daripada video tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang ada di video. Contohnya berperilaku kasih sayang, berperilaku empati, itu di dalam video kemarin itu memang sedikit disinggung. Baik Pak, jadi anak-anak lebih tertarik ya Pak ya dengan pembelajaran menggunakan video ya, media ajarnya seperti itu. Baiklah Pak, setelah tadi Pak Arif sudah menyampaikan tentang keunggulan atau kekuatan berikutnya, yaitu tentang hal yang sekiranya masih kurang atau hal yang perlu ditingkatkan lagi Pak, baik yang lebih baik lagi seperti itu. Kira-kira apa Pak yang perlu ditingkatkan lagi? Hal yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin itu tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dilihat dari siswa-siswa mereka itu yang namanya siswa anak-anak kadang-kadang di dalam kelas saja berperilakunya semaunya sendiri. Terus begitu di luar melihat teman ada yang jatuh ataupun ada yang tertimpa musibah, mereka menolak. Itu antara sikap emosi dan sikap sosial kemanusiaannya itu kadang belum seimbang. Jadi anak-anak itu belum labil, masih labil ya Pak ya, jadi antara emosinya dan tingkat sosialnya ya Pak ya. Jadi Kadang misalkan di sini berantem, nanti keluar dari kelas itu bermain rukun, terus ada masalah di situ bisa diatasi bersama, itu mereka. baik Pak. Kemudian terkait
kira-kira bagaimana strategi Pak Arif untuk memperbaiki pembelajaran tersebut, Pak? Untuk memperbaiki strategi ini, ya saya akan menerapkan materi ini atau mengulang materi ini kembali sehingga dari peserta didik itu sendiri aktif dalam mempraktekkan di dalam lingkungan bermasyarakat, lingkungan bermain ataupun lingkungan sosial manusia yang lainnya bersama anak-anak. Bagus sekali ya Pak ya rencana Bapak terkait dengan rencana yang tadi ya Pak yang Bapak sudah paparkan. Kira-kira kapan Pak rencana kapan Bapak mulai? Untuk memulainya ya mungkin di pembelajaran yang akan datang. Jadi di pembelajaran pembelajaran akan datang itu Bapak akan mulai untuk mempraktikkan ya Pak ya, mungkin anak-anak yang mempraktikkan perilaku terpuji tersebut ya. Semoga rencana Bapak Arif bisa segera terlaksana ya Pak ya dan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kira-kira siapa nih Pak yang menjadi motivator atau sebagai penyemangat Pak Arif untuk melaksanakan rencana tersebut Pak? Yang menjadi motivator atau semangat dalam menggunakan pembelajaran ini itu adalah satu ya dari teman sejawat ya, rekan-rekan dari guru yang lain itu kadang-kadang memang memberi arahan seperti apa, bagaimana itu mereka. Terus yang kedua adalah dari peserta didik itu sendiri, karena tanpa adanya peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mungkin terlaksana. Yang ini memang kan kita mengajar di lingkungan sekolah, sehingga peran utamanya adalah peserta didik. Oke Pak, di sini saya juga ingin selalu mengajak Pak Arif ya untuk selalu kita bekerja bersama, belajar bersama, mempelajari hal-hal baru yang terkait dengan perkembangan pendidikan. Nah kemudian dari rencana-rencana yang sudah Pak Arif jabarkan tadi, kira-kira apa yang bisa dijadikan pengingat oleh Pak Arif tentang rencana-rencana tersebut? Yang menjadi pengingatnya, mesti pengingat. Oh iya, saya punya rencana. Yang menjadi pengingat untuk saya itu adalah tentang bagaimana mempraktekkan sikap sosial mereka di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan berperilaku akhlak terpuji. Di antaranya adalah tentang sikap kasih sayang, terus sikap empati, sikap jujur itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kadang belum sepenuhnya terjadi. Oke, bagus sekali ya Pak ya terhadap rencana-rencana Bapak. Saya berharap rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar, terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi coaching ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif yang sudah bersedia menjadi partner saya dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi saya maupun Pak Arif. Semoga kedepannya kita dapat menjadi